Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tondi Putra Natama Bunte, alamat Rento Prapat, mahasiswa UINSYA Aliansa Ahmad Adari Parang Sidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Desain Komunikasi Visual, dengan NIM 24305012. Oke, tujuan saya buat video ini adalah ingin menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum ialah proses pertukaran pesan, ide, gagasan atau informasi antara dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media tertentu, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Proses ini tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Komunikasi juga adalah bagian penting dari kehidupan manusia, karena melalui komunikasi kita dapat bekerja sama, membangun hubungan, memecahkan masalah, dan mengembangkan peradaban. Oke teman-teman, komunikasi juga menurut para ahli, ada beberapa ahli yang mendefinisikan komunikasi, yaitu yang pertama itu Harold Laswell, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari siapa, who, mengatakan apa, says what, melalui saluran apa, in which channel, kepada siapa, to whom, dan dengan efek apa, with what effect. Shannon dan Weaver juga mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima dengan kemungkinan adanya gangguan atau noise. Dan juga yang terakhir menurut para ahli yaitu Everett M. Rogers mengatakan bahwasanya komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari suatu sumber kepada satu atau lebih penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku. Oke teman-teman, setelah kita membahas apa itu komunikasi, saya juga ingin membahas unsur-unsur komunikasi. Komunikasi yang efektif melibatkan beberapa unsur penting, yaitu yang pertama pengirim atau komunikator, yaitu pihak memulai pesan melibatkan beberapa unsur penting. Pihak yang memulai pesan bisa orang, bisa kelompok, dan juga organisasi. Oke, yang kedua yaitu pesan. Informasi yang dikirimkan bisa berupa fakta, opini, ide, dan perasaan. Dan juga yang ketiga unsur-unsur komunikasi yang efektif ialah media atau saluran, yaitu cara pesan disampaikan. Misalnya bisa tatap muka, atau juga bisa dengan teleponan, bisa melalui media sosial, bisa juga dengan menulis surat atau menonton televisi. Dan juga unsur yang keempat yaitu penerima atau komunikan, pihak yang menerima pesan dan kemudian menafsirkannya. Yang kelima yaitu unsurnya encoding dan decoding. Apa itu encoding? Yaitu mengubah ide menjadi simbol atau kata-kata, dan juga decoding yang berarti menafsirkan simbol menjadi makna. Dan juga unsur yang keenam yaitu umpan balik atau feedback, yaitu respon penerima yang menunjukkan apakah pesan bisa dipahami atau tidak. Dan juga unsur yang terakhir yaitu hambatan atau noise, yaitu gangguan yang dapat mengurangi kejelasan pesan. Misalnya bisa dengan suara bising, bisa dengan bahasa yang sulit atau celat, bisa salah paham, baperan, atau emosi. Dan juga sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Yaitu yang pertama berdasarkan cara penyampaian, yaitu komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata, bisa lisan atau tulisan. Dan juga komunikasi non-verbal, bisa menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi, sentuhan, dan lain-lain. Dan juga jenis yang kedua yaitu berdasarkan arah, yaitu komunikasi satu arah, bisa dari pengirim ke penerima tanpa respon, contoh siaran TV. Dan juga komunikasi dua arah, apa itu? Yaitu terjadi dialog dan umpan balik, contoh percakapan atau hiwar. Dan juga yang terakhir komunikasi multi arah, yaitu banyak pihak yang berinteraksi, contohnya diskusi kelompok.
Dan juga jenis-jenis yang ketiga yaitu interpersonal berdasarkan konteks. Yang pertama interpersonal, yaitu antar dua orang, dan juga kelompok kecil, organisasi, dan juga massa, yaitu ke publik luas melalui media. Apa itu tujuan komunikasi? Adapun tujuan komunikasi dilakukan untuk yang pertama menyampaikan informasi, dan yang kedua mempengaruhi sikap dan perilaku, yang ketiga menghibur, yang keempat membangun dan menjaga hubungan, yang kelima koordinasi aktivitas, dan yang keenam menambah pengetahuan. Dan juga peran komunikasi dalam kehidupan, yaitu komunikasi sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena tanpa komunikasi kerja sama tidak terwujud. Dan juga komunikasi membangun hubungan sosial dan emosional. Dan dunia kerja, komunikasi menentukan keberhasilan dan tim organisasi. Dan dalam pendidikan, komunikasi menjadi alat penyampai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir dalam masyarakat, yaitu komunikasi membentuk opini, budaya, dan norma sosial. Oke, mungkin itu yang ingin saya bahas tentang apa itu komunikasi. Saya Tuan Diputra Tama Munte, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan.